Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya pemerintah dalam mengendalikan atau menggerakkan perekonomian makro kepada jalan yang diinginkan atau yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah peredaran uang. Kebijakan moneter secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Adapun kebijakan ekspansif adalah di mana pemerintah menambah jumlah uang yang beredar. Adapun kebijakan konstruktif adalah mengurangi jumlah uang yang beredar. Adapun tujuan kebijakan moneter ini dituangkan dalam UU nomor 3 tahun 2004, di mana Bank Indonesia yang mengambil keputusan dalam mengambil keputusan moneter. Berikut adalah kebijakan moneter, di antaranya adalah stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, keseimbangan neraca pembayaran, stabilitas finansial market, dan juga stabilitas pasar valuta asing. Instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter itu ada 3, yaitu 1. Operasi pasar terbuka, 2. Fasilitas diskonto, 3. Rasio simpanan wajib. Lanjut kepada tolak ukur stabilitas moneter. Dalam setiap kebijakan, kita harus bisa menilai apakah kebijakan yang diambil itu sesuai target atau tidak. Pencapaian target yang sesuai dengan yang ditentukan itu merupakan tolak ukur dari keberhasilan kebijakan tersebut. Adapun tolak ukur stabilitas moneter meliputi jumlah uang yang beredar, laju inflasi yang rendah, suku bunga yang wajar, dan juga nilai tukar rupiah yang realistis, dan yang terakhir ekspektasi masyarakat kepada kondisi keuangan moneter. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu tentang permintaan uang. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk 3 tujuan meminta uang, yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Namun dalam Islam, tujuan permintaan uang hanya terdapat 2 tujuan, yaitu tujuan transaksi dan tujuan berjaga-jaga. Motif-motif permintaan uang. Yang pertama ada transaksi, permintaan yang timbul karena adanya kebutuhan untuk membayar transaksi biasa. Dan yang kedua ada berjaga-jaga, permintaan akan uang untuk tujuan memenuhi kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga. Dan yang ketiga ada spekulasi, kebutuhan untuk memenuhi kemungkinan yang tak terduga dan lebih bersifat untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang selanjutnya menurut pandangan ekonomi klasik, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Oleh karena itu, jumlah uang yang diminta berbanding secara proporsional dengan tingkat pendapatan masyarakat dalam suatu perekonomian. Ini artinya jika tingkat pendapatan masyarakat meningkat, maka permintaan uang juga meningkat. Begitu juga sebaliknya. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi pula permintaan terhadap uang. Jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat tidak semata-mata menunjukkan nilai nominalnya, tetapi juga mencerminkan nilai daya belinya. Daya beli adalah nilai nominal dibandingkan dengan tingkat harga atau real money balance. Karena uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, maka uang bersifat netral. Ini artinya uang hanya berpengaruh terhadap tingkat harga. Pernyataan ini dikemukakan oleh ekonom bernama Irving Fisher. Manajemen moneter konvensional dan Islam. Yang pertama mengenai manajemen moneter konvensional, di sini terdapat 2 paradigma, yaitu paradigma uang pasif dan paradigma uang aktif.
Perbedaan antara keduanya itu terlihat dari sasaran operasional yang digunakan dalam mekanisme moneternya. Yang pertama, mengenai uang pasif. Uang pasif percaya bahwa kesenjangan output merupakan klausa utama dalam mekanisme transmisi moneter. Dalam paradigma uang pasif, terdapat beberapa asumsi. Yang pertama yaitu jumlah uang yang beredar adalah dependen terhadap bunga. Uang merupakan variabel endogen. Yang kedua yaitu instrumen moneter yang dijadikan sasaran operasional oleh bank sentral bukanlah jumlah uang beredar, melainkan suku bunga. Sasaran pokok yang ingin dicapai oleh paradigma uang pasif adalah tercapainya target inflasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan sasaran suku bunga jangka pendek sebagai instrumen moneternya. Yang kedua yaitu paradigma uang aktif. Paradigma uang aktif percaya bahwa likuiditas merupakan klausa utama dalam mekanisme transmisi moneter. Paradigma uang aktif dalam teori konvensional menganggap bahwa uang sebagai variabel eksogen. Sasaran pokok yang ingin dicapainya adalah terkendalinya tingkat inflasi dengan menggunakan besaran moneter sebagai sasaran operasional. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai manajemen moneter Islam. Dasar pemikiran dari manajemen moneter dalam Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan permintaan uang tersebut kepada tujuan yang penting dan produktif. Strategi dasar dalam manajemen moneter Islam menurut mazhab mainstream diantaranya yang pertama yaitu tidak adanya suku bunga sebagai biaya dari modal dan dikenakannya pajak bagi aset produktif yang diabaikan atau tidak digunakan. Yang kedua yaitu adanya mekanisme sistem bagi hasil antara transaksi syirkah yang memberikan masyarakat kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan perekonomian. Yang ketiga yaitu terciptanya kepastian berusaha yang didukung dengan tidak adanya suku bunga yang ditentukan di muka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi konvensional dan Islam. Ada 4 instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka atau open market operation. Adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah atau government security. Bank sentral dapat membuat perubahan-perubahan ke atas jumlah penawaran uang dengan melakukan jual beli surat berharga. Bentuk tindakan yang akan diambil tergantung kepada masalah ekonomi yang dihadapi. Yang kedua yaitu fasilitas diskonto. Tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang meminjamkan ke bank sentral dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi kegiatan bank-bank perdagangan. Bank sentral harus memastikan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada sistem bank. Yang ketiga yaitu rasio dengan wajib. Rasio cadangan wajib. Penetapan rasio cadangan wajib dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu imbauan moral. Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dijalankan oleh bank sentral bukan dengan menetapkan dalam bentuk tertulis hal-hal yang harus dilakukan oleh bank-bank perdagangan, tetapi dengan mengadakan pertemuan-pertemuan langsung dengan bank-bank tersebut.
Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilisasi dari mata uang atau baik secara internal maupun eksternal sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan, ketulusan, dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam Quran Surat Al-An'am ayat 152 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Mengenai stabilitas nilai uang yang ditegaskan oleh Umar Chapra, Al-Quran menuju sistem moneter yang adil. Kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang. Sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan umum. Adapun instrumen moneter syariah dalam hukum syariah, hampir semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlyingnya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga, bank rates, discount rates, open market operation dengan sekuritas bunga yang ditetapkan di depan tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain yang pertama reserve ratio adalah suatu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral. Kemudian yang kedua moral suasion, bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya kredit dikucurkan, maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu lending ratio. Dalam ekonomi Islam tidak ada istilah lending atau meminjamkan. Lending ratio dalam hal ini berarti qardul hasan, pinjaman kebaikan. Kemudian yang keempat refinance ratio adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus berhati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman. Kemudian profit sharing ratio. Rasio bagi keuntungan atau profit sharing ratio harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter. Kemudian Islamic sukuk adalah obligasi pemerintah di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang yang beredar akan tereduksi. Kemudian government investment certificate. Penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial disebut sebagai treasury bills. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. Dan yang terakhir yaitu reksadana syariah. Reksadana berasal dari kata reksa yang berarti jaga atau pelihara, dan kata dana yaitu berarti uang, sehingga reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu implementasi kebijakan moneter dalam Islam. Dalam perekonomian dapat dikaji bahkan diimplementasikan lebih lanjut terutama di Indonesia. Dari sisi moneter, inti dari implementasi kebijakan moneter Umar Chapra Indonesia tersebut adalah yang pertama yaitu pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual atau banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia atau AFI untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin tinggi kepada masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, dibutuhkan suatu instrumen yang lain agar dapat tercipta keseimbangan antara sektor real dan sektor moneter. Jadi kebijakan yang harus ditempuh yaitu yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran uang secara bersama. Kemudian yang ketiga, sejak fase ke-1 pada tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai beyond banking dengan pencapaian target aset sebesar 50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%. Fase kedua pada tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN.
dengan pencapaian target aset sebesar 87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase ketiga tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN dengan pencapaian target aset sebesar 124 triliun. Kemudian yang keempat, indikator adalah variabel ekonomi yang mempengaruhi keseimbangan pasar uang. Ada dua pilihan variabel yang dapat digunakan, yaitu tingkat suku bunga interest rate dan jumlah uang yang beredar atau monetary aggregate.